Bisa nggak sih headset gaming budget ngalahin headset premium yang harganya 2 kali lipat? Jawabannya ada di video ini. Perkenalkan, ini namanya Edifier HKT G35. Headset gaming sangar dari brand yang udah malang melintang di dunia audio. Fitur-fiturnya bejibun tapi harganya termasuk terjangkau. Cuman ada satu hal yang harus kalian pertimbangkan. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Oke, kita unboxing dulu ya. Kotaknya kayak gini, warna hitam. Begitu dibuka, kita langsung kelihatan headsetnya. Ini ada mic-nya juga yang bisa dilepas sama buku manualnya. Tampilannya kayak gini, full warna hitam ya. Dan di sampingnya itu ada logo H. Sedangkan di bagian atasnya ada tulisan HKT, tapi ini kelihatan cuman samar-samar aja. Jadi masih rapi. Nah, untuk HKT sendiri adalah brand gaming dari Edifier. Yang kita tahu kualitasnya itu bagus banget. Secara desain sih, ini tuh sebenarnya nggak gaming-gaming banget ya. Tapi pas RGB-nya dinyalain, ini baru kelihatan gaming. Bahannya termasuk cukup solid. Ini tuh tebel banget. Kalau gua ketok-ketok itu nggak kopong. Terus kalau gua coba flex ya, ini juga termasuk aman banget. Nah, untuk bagian ear cup-nya ini tuh bisa di-adjust ya. Untuk sesuaiin ukuran kepala. By the way, di bagian yang bisa di-adjust ini tuh dari metal ya. So, kalian nggak perlu khawatir kenapa-kenapa. Dijamin kokoh banget. Nah, headset ini tuh juga udah dikasih ear cup yang empuk banget. Dan ini bahannya dari kulit sintetis yang udah adem. Terus di bagian atas kepalanya ini juga ada bantalan yang empuk ya. Jadi kepala kalian itu bakal kerasa nyaman kalau pakai ini. Nah, untuk fittingnya ini tuh udah super nyaman banget. Karena kalian bisa lihat ya, ear cup-nya itu gede banget. Dan ini kalau gua pakai berjam-jam itu nggak sakit sama sekali. Karena pas gua pakai ya, ini tuh nggak nyentuh kuping gua. Sedikit pun nggak nyentuh. Nah, ini tuh nilai plus banget. Karena selama ini gua review headset, selalu kuping gua itu kena. So, gua bener-bener suka sama fittingnya HKT G35 ini. Kita juga dapat mic yang bisa dilepas pasang. Jadi udah enak banget. Terus mic-nya ini juga udah lentur banget ya. Jadi lebih gampang aja ngaturnya. Kalau beratnya jujur bukan yang ringan-ringan banget ya. Tapi termasuk oke sih. Ini di sekitar 330 graman. Headset G35 ini juga udah ada kontrolnya ya. Di bagian kabelnya ini ada kayak remote gitu. Nah, di sini kalian bisa atur RGB-nya buat nyalain atau dimatiin. Terus bagian sampingnya ada volume slider juga, sama ada tombol untuk mute mikrofonnya. Jadi kalau ada LED merah, itu tandanya mikrofonnya lagi nyala. Nah, sekarang kita bahas hal yang paling penting dari suatu headset, yaitu suaranya. Nah, headset ini ya, sound staging-nya itu nggak main-main. Luas banget. High-res audionya itu juga bener-bener kerasa. Dari beberapa headset yang gua pernah review, gua paling suka sama headset ini, karakteristiknya. Jadi kalau kalian nyari headset, yang paling penting kualitas suaranya, jujur, ini tuh udah bagus banget. Edifier HKT G35 ini nggak akan salah kalau soal kualitas suara. Gue sendiri udah tes untuk dengerin musik, mantep banget, enak. Buat main game, malah lebih luar biasa. Langkah-langkah musuh itu jelas banget. Dari segala penjuru bakalan kedengeran. Buat nonton film, apalagi. Sadis banget. Surround 7.1-nya itu sound staging-nya berada di level tersendiri. Bassnya juga udah kenceng banget out of the box. Tapi bukan kayak audio budget yang bass doang ya. Ini tuh semuanya balance. Tapi bassnya juga punchy banget. Cuman dari semua itu yang paling sangar adalah optimasi softwarenya. Yes, headset ini udah ada softwarenya. Nah, cuman gua pertama kali nginstallnya itu rada bingung ya di awal-awal. Karena ini tuh abis di-download ternyata pakai bahasa Cina. Nah, untungnya masih gampang kok. Kalian ekstrak aja di folder yang kalian mau. Terus nanti kalian install aja pakai installernya. Nanti bakalan kayak gini lah kira-kira. Nah, ini tampilan softwarenya keren sih. Fiturnya itu banyak banget. Dan gue sendiri udah pernah nyoba software share ini ya. Tapi punyanya Edifier HKT ini paling bagus implementasinya. Dalam artian efek-efeknya itu semuanya fungsional banget. Nggak ada yang gimmick. Yang pertama equalizer-nya. Jelas ini cocok banget buat kalian yang suka otak-atik ya. Jadi kalau kalian mau naikin bassnya ini bisa banget. Atau kalian langsung pakai aja presetnya. Gue udah cobain ya presetnya kayak yang treble dan bass.
ini memang jadi beda banget. Nah, buat kalian pecinta bass, pasti suka yang satu ini. Namanya Shure Virtual Shifter sama Surround Max. Nah, di sini bassnya itu bener-bener di boost. Dan yang Virtual Shifter ini ya, itu keren banget. Kalian bisa atur kayak 8 dimensional sound gitu. Nah, ini ya, kalau kalian bikin muter gini, nanti suara yang kalian denger itu juga bisa muter. Ini tuh keren banget. Kemudian di sini juga ada fitur kayak voice fading. Jujur gua nggak terlalu paham, tapi ini kayaknya bikin kayak suara vokalnya hilang gitu. Nah, untuk suara mic-nya juga udah oke banget. Yang kalian denger ini adalah suara mic dari HKT G35 ini. Nah, gimana menurut kalian suaranya? Menurut gua sih buat main game atau untuk rekaman ini masih boleh lah. Nah, dari softwarenya dia juga ada efek-efek suara nih ya. Ada 4 dan ini gua coba salah satu ya, yang monster. Ntar gua nyalain dulu Magic Voice-nya. Nah, ini harusnya suara gua berubah jadi suara monster. Ya, yang kayak gini bisa berguna lah ya kalau kita bikin konten. Oh ya, di mic ini tuh dia juga ada noise cancellation. Nah, sekarang di background udah gua tambahin suara-suara ya. Suara jalan nih ya. Gua bakal coba nyalain noise cancellation-nya. Oke, di mana nih? Nah, ini softwarenya. Oke, gua nyalain ya. Oke, nah. Ini adalah noise cancellation-nya ya, yang default. Gimana? Harusnya sih suara-suara di belakangnya itu udah hilang ya guys ya. Gimana menurut kalian? Oke, jadi kesimpulannya gimana? Buat harganya sih, gua berani bilang ya, ini tuh salah satu headset yang paling enak suaranya yang gua pernah review. Jadi kalau kalian ngelihatnya cuman kualitas audio, gua bisa rekomen sama headset yang satu ini. Tapi menurut gua ada beberapa minus yang kalian harus pertimbangin. Antara lain yang pertama itu headset ini tuh masih pakai kabel. Cuman kalau kabel aja gua rasa masih banyak orang yang suka ya. Karena kalau pakai kabel itu artinya nggak ada delay sama sekali. Nah, minus yang satu lagi, headset ini tuh bukan yang paling ringan. Beratnya seperti yang gue bilang tadi, sekitar 330 graman. Nah, kalau kalian nggak masalah sama kedua itu tadi, berarti headset ini adalah headset yang cocok banget buat kalian. Oke, kalau kalian mau beli, kalian bisa cek ya produk tag di sini, atau kalian bisa cek di deskripsi. Dan semua link yang gua kasih ini harganya yang paling murah dan semuanya itu produk resmi dari PT Harman Indonesia. Ingat ya, kalian beli yang produk resmi karena ada garansinya. Karena PT Harman Indonesia adalah distributor resmi dari Edifier Indonesia. Oke, kayaknya segini aja videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.